Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bohong. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bersama saya kembali lagi di ruang ilmu trainer kita, bersama saya Kang Yus. Kali ini pembahasan yang akan saya bawakan adalah pembahasan tentang bagaimana kita cerdas untuk mengelola keuangan pribadi. Nah, kalau berbicara tentang masalah keuangan, tentunya siapa sih yang tidak ingin keuangannya itu bisa tertata atau tersusun dengan baik. Nah, kalau dulu saya pernah menyampaikan bahwasannya hal yang mendasar yang dimiliki oleh orang kaya yang menjadi pembeda antara orang kaya dan orang setengah kaya dan juga orang miskin adalah ada dua faktor. Nah, faktor yang pertama adalah dari segi pengendalian emosional dan yang kedua dari segi cerdas mengelola keuangan. Nah, jadi pada sesi pertemuan kali ini saya ingin mengupas tuntas tentang dua faktor tersebut, gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami yang namanya ketika kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, dan ketika mendapatkan penghasilan, beberapa hari ke depan kita mengalami hal yang membuat diri kita itu sangat stres sekali ya. Ketika kita dapat penghasilan, tapi keuangan kita itu setelah beberapa hari, itu uangnya entah tahu kemana gitu. Uangnya itu seolah-olahnya itu tidak kita ketahui arahnya kemana. Yang jelas uang tersebut udah habis aja seperti itu. Nah, hal ini kadangkala membuat kita menjadi putus asa ya. Putus asa karena ketika kita bekerja harapannya ingin menikmati hasil, tapi hasil yang kita peroleh ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini ada sesuatu yang memang terjadi pada konteks keuangan dan pengaturan daripada keuangan kita. Nah, jadi pada kali ini nanti akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya agar kita itu bisa mampu mengambil keputusan ya yang berkaitan dengan pengendalian emosi kita. Nah, terkadang ketika kita mau bertindak gitu ya,
Kadang-kadang kita tidak berpikir terlebih dahulu. Kadang kalau kita mau mengeluarkan uang kita gitu, hal yang memang tidak diperhitungkan adalah kita terbawa oleh emosi kita, emosi untuk mengikuti keinginan kita, gitu ya. Padahal kita itu tahu sebenarnya apa yang kita inginkan itu bukan hal yang menjadi kebutuhan gitu. Tapi karena kita tidak punya kontrol untuk mengetahui atau mengendalikan diri kita bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah, makanya di sini adalah terjadi ya pembiaran gitu terhadap pengeluaran yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 kuadran konsep untuk membantu kita mengontrol pengendalian keuangan kita. Nah, jadi untuk mengontrol pengendalian kita itu nanti ada 4 kuadran ya. 4 kuadran tersebut akan saya jelaskan dan di sini juga saya akan membahas bagaimana agar kita itu bisa membagi porsi pendapatan. Membagi porsi pendapatan yang kita terima. Nah, pendapatan ini tentunya bukan hanya dari hasil gaji kita ya. Gaji yang kita terima tiap bulan, ada juga pendapatan yang kita terima di luar gaji. Nah, tapi pada prinsipnya konsep ini bukan hanya untuk pegawai, tapi juga ini bisa dipakai oleh yang namanya wirausaha, wira swasta, ataupun siapapun yang pada prinsipnya ketika mendapatkan penghasilan, itu adalah sebuah formula yang harus dilakukan untuk membagi porsi pendapatannya itu sendiri. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu akan saya coba jelaskan. Izin saya share dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah bisa terlihat. Ya, jadi di sini ada yang namanya 4 kuadran prioritas. Nah, 4 kuadran prioritas ini, yang pertama adalah 4 kuadran yang mana kita itu mengeluarkan pendapatan kita itu atau mengeluarkan pengeluaran uang kita itu untuk hal yang mendesak penting. Nah, di sini ini ada hal yang mendesak penting, kemudian ada hal yang penting tidak mendesak, kemudian juga ada tidak penting mendesak, dan satunya lagi adalah tidak penting tidak mendesak. Nah, kalau kita berbicara mendesak penting, berarti itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita yang memerlukan sebuah perhatian khusus dan harus diselesaikan. Nah, itu yang disebut dengan mendesak penting. Kalau yang disebut dengan penting tidak mendesak, itu adalah hal-hal yang memang perlu sekali untuk kita minimalisir. Nah, aktivitas ini jumlahnya itu perlu kita minimalisir ya. Ya, selanjutnya ada yang disebut dengan tidak penting mendesak. Nah, ini walaupun judulnya tidak penting tapi tidak mendesak gitu. Berarti ini biasanya menyangkut dengan yang berisi hal-hal yang penting ini namun tidak perlu segera diselesaikan atau dilakukan. Nah, dan ini yang terakhir nih. Yang terakhir ini tidak kalah penting sekali ini. Tidak penting, tidak mendesak. Berarti kalau dari judulnya tidak penting dan tidak mendesak, berarti ini cenderung membawa kebahagiaan sesaat ya. Jadi meskipun lebih bijak dilakukan di saat seseorang benar-benar luang, nah ini kategorinya ya tetap tidak penting dan tidak mendesak gitu. Nah, maksud yang ingin disampaikan daripada 4 kuadran prioritas ini adalah sebuah konsep 4 kuadran yang bisa membantu mengontrol keuangan kita. Jadi nanti akan saya jelaskan kategori pengeluaran yang masuk ke dalam kategori 4 kuadran ini. Sehingga nanti kita akan memiliki yang namanya peta ya. Peta bagaimana pengeluaran itu keluar sesuai dengan 4 kuadran ini. Gitu. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi dari 4 kuadran kontrol keuangan itu, nah ini kita bisa kategorikan untuk kategori mendesak penting. Salah satunya itu adalah
anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk menabung dan investasi. Kenapa ini mesti pertama? Nah, karena kalau menabung dan investasi itu kan kalau sesuai dengan judul mendesak penting adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab, hal-hal yang perlu perhatian khusus, dan hal-hal yang perlu diselesaikan. Nah, kalau menabung dan investasi ini kan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita terhadap keluarga. Hal-hal ini juga hal-hal yang memang harus mendapat perhatian. Karena kita ingin berusaha memastikan bahwa ketika masa depan keluarga kita dengan adanya investasi dan tabungan yang kita lakukan sekarang ini, masa depan keluarga kita itu akan terjamin. Gitu. Makanya kategori menabung dan investasi ini dimasukkan ke dalam kategori pengeluaran yang mendesak penting. Nah, kemudian yang kedua kesehatan, Kang Yus. Jadi kesehatan ini merupakan kategori yang mendesak penting. Karena kenapa? Kesehatan itu menyangkut bukan hanya kesehatan diri kita, tapi keluarga kita. Ketika di dalam keluarga kita atau diri kita sudah ada potensi yang berkaitan dengan terganggunya kesehatan, itu kan yang memerlukan perhatian kita. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Maka ini pun pos anggaran pengeluaran yang memang perlu kita kategorikan di kategori mendesak penting. Yang selanjutnya kategori kebutuhan rumah tangga, jelas itu yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari. Makanya untuk pos rumah tangga itu harus lebih besar ya, lebih besar daripada pos-pos yang lain. Nah, selanjutnya untuk transportasi, ada untuk biaya pendidikan. Nah, pendidikan ini biasa pendidikan formal ataupun non formal dari anak kita, istri kita ataupun diri kita. Nah, ini mungkin perlu kita kategorikan ke dalam kategori mendesak penting. Gitu. Selanjutnya ada pos yang kita masukkan ke kategori mendesak penting untuk membayar tagihan. Nah, membayar tagihan ini sebenarnya kalau dikategorikan banyak, tapi kalau kita berbicara tagihannya yang bersifat harus segera dilaksanakan, berarti yang pada bulan tersebut kita harus wajib pakai, atau pada saat itu ketika tidak kita isi atau tidak kita keluarkan, maka akan mengganggu total kesemuanya. Contoh listrik. Sekarang listrik itu kalau kita tidak membeli kuotanya habis, maka kita tidak akan menikmati atau menggunakan listrik itu. Jadi itu kan sifatnya mendesak dan penting. Kemudian kuota internet pun sama, kalau kuotanya habis kita tidak bisa berkomunikasi, bahkan tidak bisa menerima pesan WhatsApp dari apapun. Nah, selanjutnya untuk KPR, premi asuransi, dan tagihan lainnya pun itu termasuk kategori mendesak penting ketika memang tagihannya itu pada saat itu ada kepada kita. Nah, selanjutnya hal yang tak kalah penting juga adalah untuk servis daripada kendaraan kita. Kenapa servis kendaraan kita termasuk kategori yang mendesak penting? Karena kendaraan kita mau tidak mau mereka itu adalah fasilitas yang bisa membawa kita mencapai tujuan. Ketika fasilitas tersebut tidak kita maintain, tidak kita pelihara, maka akan rusak. Ketika rusak kita tidak bisa memakainya. Nah, itu makanya servis kendaraan masuk ke dalam kategori mendesak penting. Nah, selanjutnya ada kuadran kontrol keuangan yang disebut dengan penting tidak mendesak. Nah, kalau penting yang tidak mendesak, kalau kita ambil dari definisi di atas tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang memang aktivitasnya itu perlu diminimalisir. Ya, diminimalisir itu penting tidak mendesak. Nah, kalau penting tidak mendesak itu berarti ini memang penting, tapi tidak mendesak ya. Nah, jadi contoh, shopping itu penting, sebatas shopping yang dilakukan itu sesekali gitu ya. Konteks sesekali ini jangan dijadikan shopping itu sebagai pelampiasan, kalau lagi stres saya sembuhnya harus dengan shopping. Jadi kalau tiap hari kondisi kita stres, maka tiap hari kita shopping. Yang ada kalau kita tiap hari shopping berarti nantinya akan membobol kondisi keuangan kita. Nah, kemudian selanjutnya penting tidak mendesak itu ada yang namanya pengeluaran untuk hiburan atau piknik. Sama. Hiburan itu juga hal yang penting, piknik itu penting juga. Kita kerja terus juga, kalau kita tidak ada quality time untuk keluarga dengan cara piknik, saya kira piknik itu hal yang penting. Tapi kalau kita lakukannya, misalkan piknik setiap minggu, nah itu pun yang kurang bagus ya. Sehingga hiburan piknik ini saya masukkan kategori penting tidak mendesak. Ya, untuk bisa diminimalisir boleh kalau tingkat kewajarannya kita piknik, tapi sebulan itu mungkin 1 kali gitu. Nah, sama di sini ada makanan di restoran, kemudian ada membeli pakaian. Ini termasuk kategori yang saya masukkan ke dalam penting tidak mendesak. Nah,
Selanjutnya untuk penting, tidak penting, mendesak. Nah, ini berarti kalau tidak penting mendesak itu pengertiannya adalah hal-hal yang penting tapi tidak perlu kita selesaikan sekarang. Misalkan contohnya adalah melanjutkan pendidikan. Nah, melanjutkan pendidikan ini tidak penting, tapi ketika ada permintaan dari misalkan instansi kita untuk misalkan kita melanjutkan sekolah, karena kalau kita tidak melanjutkan sekolah maka kita tidak akan bisa naik pangkat atau apa. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, tapi di sini hal penting tersebut pun masih bisa kita undur ketika memang kondisinya tidak memungkinkan gitu. Nah, jadi di sini istilah tidak penting tapi mendesak adalah berkaitan satu sisi dikembalikan kepada sikon, satu sisi mendesaknya ketika memang ada prasyarat yang harus kita penuhi untuk harus melanjutkan sekolah gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang namanya pajak. Pajak itu ada yang pajak PPH, pajak kendaraan bermotor, ada pajak bumi dan bangunan. Itu saya masukkan ke kategori tidak penting tapi mendesak. Kenapa masuk kepada kategori tidak penting? Tidak pentingnya itu karena jadwal penagihannya itu sudah jelas. Itu dilakukan per tahun ya. Gitu, dan tidak begitu mendesak karena kita masih bisa mengumpulkan uang untuk membayar pajak tersebut. Nah, tidak seperti yang harus kita bayar tiap bulan yang tadi saya masukkan di bagian mendesak penting gitu. Nah, selanjutnya untuk kategori kuadran tidak penting, tidak mendesak, berarti bahasanya saja tidak penting dan tidak mendesak. Berarti di sini apa? Contohnya, kita itu kadang sering sekali melakukan pembuangan uang yang memang terkategori tidak penting, tidak mendesak. Contoh, kita membeli aksesoris kendaraan lainnya. Jadi aksesoris ini kita sudah memiliki standar ya, kalau kita memberi kendaraan itu, dealer itu membuat sebuah kendaraan agar bisa dipakai nyaman oleh kita. Tetapi dalam konteks hal lain, ketika kita menginginkan kendaraan kita ingin terlihat wah, berarti ada aksesoris-aksesoris yang memang harus dibeli. Nah, kadang faktor keinginan itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak penting gitu. Aksesoris itu kan tidak begitu penting gitu. Nah, bukan menjadi kebutuhan tapi hanya sebatas keinginan yang ingin kita beli gitu. Nah, selanjutnya ada juga membeli pakaian. Pakaian itu kan kalau kita lihat, nah ini biasanya kalau perempuan nih sampai punya pakaian itu sampai satu lemari gitu ya. Tapi masih belum puas juga untuk terus membeli pakaian, padahal pakaiannya yang di rumah itu sudah banyak gitu. Nah, saya kira hal-hal ini merupakan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kemudian bagi para pria juga yang memang terbiasa melampiaskan stresnya dengan berkaraoke, itu pun merupakan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak gitu kan, sifatnya juga yang disebut tidak penting dan tidak mendesak itu adalah hal-hal yang menimbulkan sebuah kesenangan sementara gitu. Nah, yang prinsipnya mah tidak ada gunanya gitu kan. Nah, itulah yang bisa dijadikan mind map ya, kontrol keuangan dengan cara 4 kuadran: mendesak penting, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, dengan cara ini teman-teman kalau sudah memplotkan pengeluaran yang seharusnya pada pos-pos ini, artinya diharapkan nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa berpikir dulu sebelum bertindak dalam mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak perlu gitu. Nah, ini adalah sebuah kontrolnya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan hal yang paling terpenting di antara yang lainnya juga nih. Ini terkait dengan konsep pembagian porsi pendapatan. Kadangkala yang tadi sudah saya sampaikan, pendapatan itu bukan tergantung daripada besar atau kecilnya uang yang kita terima. Tapi lebih bagaimana uang yang kita terima itu bisa kita kita porsikan sesuai dengan harapan kita sehingga ketika uang itu pun habis masih ada uang yang memang tersisa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada konsep pembagian porsi pendapatan dengan konsep 1, 2, 3, 4. Nah, konsep 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya kalau Bapak Ibu melihat di googling, itu Bapak-Bapak akan sering menemukan konsep ini. Konsep yang pertama, porsi untuk kebaikan 10%, konsep untuk
porsi investasi 20%, konsep untuk porsi tagihan 30%, dan konsep untuk memenuhi kebutuhan adalah 40%. Nah, itu yang biasa kita temui kalau kita searching. Tetapi dalam hal ini saya ingin menjelaskan secara jauh, secara detail bahwa konsep-konsep ini sebenarnya akan bisa kita implementasikan ketika kita tahu sebenarnya pos kebaikan itu untuk apa sih gitu. Gitu. Nanti akan saya jelaskan. Oke? Lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau kita mau membedah atau mendetailkan sebuah porsi pendapatan yang kita dapat, bisa kita lakukan untuk porsi 10% untuk kebaikan. Nah, di sini kebaikan itu tentunya kalau kita umat muslim ya, ada hak orang lain yang memang harus kita keluarkan, yaitu berbentuk infak atau sodako, yaitu sebesar 2,5%. Nah, yang 7,5%-nya mungkin kita bisa poskan untuk membantu kebaikan. Kebaikan seperti apa sih, Kang? Ya, kebaikannya itu bisa kita untuk membantu keluarga, anak yatim, teman, dan sarana prasarana kelengkapan ibadah. Kenapa sih, Kang, itu diurutannya itu harus mesti keluarga dulu? Ya, memang harus keluarga dulu gitu. Gini, ibaratnya tuh kadang kita sering menemukan ya fenomena orang itu lebih suka membantu orang lain dulu dibanding dengan keluarga, padahal keluarga lagi dalam kesusahan. Nah, karena memang di sini ada muatan-muatan orang itu mungkin salah satunya ya, ingin ngerasa dihargai atau ngerasa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mengejar pada konteks misalkan nilai pahalanya, kalau kita membantu keluarga terlebih dahulu itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kita membantu orang lain. Makanya di sini saya memposisikan dari segi 7,5% itu untuk membantu kebaikan itu untuk keluarga dulu. Nah, baru anak yatim, teman, kemudian sarana prasarana kelengkapan. Nah, sarana dan prasarana kelengkapan ini tuh seperti apa, Kang, yang mesti bisa kita lakukan? Ya salah satunya begini, kalau kita membeli Al-Quran ya ataupun misalkan perlengkapan sholat yang kita simpan atau kasihkan ke tempat peribadahan, itu adalah sarana dan prasarana beribadah. Itu bisa kita niatkan untuk diri kita atau juga untuk orang tua kita. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk porsi investasi. Nah, porsi investasi ini bisa kita plotkan 20%. Wah, Kang, kalau 20% apakah memang itu sudah dia ideal? Sebenarnya kalau ideal atau tidaknya kembali kepada kebutuhan kita ya. Tapi karena memang konsep yang saya sampaikan pada kesempatan ini yang bisa dijadikan inspirasi oleh Bapak adalah konsep ALA 1, 2, 3, 4, maka yang 20% ini adalah untuk investasi. Nah, ini investasi itu untuk apa? Kita bisa salurkan investasi ini untuk reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana pasar uang, dan tentunya ada juga yang biasa berinvestasi ke tabungan emas. Nah, kalau tabungan emas ini bisa kita mulai ikut di emas dinar ataupun di nabung emas di Pegadaian ya salah satunya. Nah, ada juga yang memang orang itu tertarik kepada properti. Properti di sini bisa dia membeli tanah ataupun membangun kos-kosan gitu. Nah, selanjutnya 30%-nya itu untuk porsi tagihan. Nah, kalau berbicara porsi tagihan ini ada dua ya. Ada tagihan yang bersifat tetap rutin, ada tagihan yang tidak tetap rutin. Nah, kalau yang tidak tetap rutin itu berbentuk seperti pajak ya. Kemudian utang kita ke personal itu tidak tetap rutin. Nah, kalau yang rutin itu yang memang harus kita bayar setiap bulan. Apa contohnya? Berarti pendidikan, utang ke bank, KPR, listrik, kuota internet, premi asuransi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan, porsi kebutuhan ini lebih besar, lebih mendominasi dari porsi yang lain sebesar 40%. Karena ini memang kita poskan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Nah, ini yang pribadi itu mungkin kita butuh transportasi, ya bensin, nah, untuk kesehatan kita, untuk pakaian, untuk makanan, dan untuk menyalurkan hiburan serta hobi kita. Nah, kalau yang rumah tangga mungkin ibu-ibu sudah jauh lebih paham ya apa yang menjadi kebutuhannya gitu kan. Nah, sampai sini Bapak Ibu, itu tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kita membuat mind mapping dengan konsep kontrol keuangan 4 kuadran. Yang kedua,
tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana sih caranya membagi porsi pendapatan agar kita itu merasa puas. Jadi kalau sudah seperti ini, enak. Mau kita dapat gaji bulanan, kita langsung bagi, kemudian juga ketika kita dapat penghasilan lain, langsung kita bagi seperti ini, mau beberapa hari ke depan atau beberapa hari ke depan lagi dapat rezeki seperti ini, langsung kita bagi, nanti kita bisa evaluasi total pendapatan kita dibagi dengan porsi yang sudah ditentukan, itu akan ketahuan kemana arus kas keluarnya uang kita, apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, insya Allah kalau dengan porsi ini diimplementasikan, minimalnya kita akan ada hal yang bermanfaat. Pertama dari segi proses nilai ibadah, dari pendapatan yang kita terima, kemudian dari proses uang yang memang seharusnya disimpan untuk menjamin masa depan. Yang ketiga, mendominasi dari segi target penyelesaian tagihan-tagihan yang seharusnya dibayar. Ya, yang terakhirnya proses 1 bulan itu ternyata kebutuhan kita itu dengan porsi 40 itu akan terpenuhi gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita tadi membahas tentang investasi dengan jenis-jenis model instrumennya, sebenarnya kembali kalau kita mau meniat investasi itu kita bisa menilai daripada tujuan investasinya ya. Jadi di sini tuh ada jenis investor yang memang dia agresif. Nah, Bapak Ibu di sini nanti termasuk kategori mana nih? Kita tinggal lihat aja dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu masuk kategori jenis investor yang kayak gimana sih? Nah, ada jenis investor yang agresif, dia toleran terhadap risiko tinggi. Jadi di sini dia tuh memang tujuan investasinya tuh memang khusus agar dana yang diinvestasikan itu bertumbuh. Nah, ini biasanya jangka waktunya panjang dan jelas karena konsep ini konsep yang bertumbuh, resiko yang mungkin terjadinya pun sangat tinggi gitu. Nah, biasanya instrumennya itu saham ya, saham 80%-nya itu diinvestasikan ke dalam aset investasinya, yang 20%-nya di instrumen lain. Nah, kemudian ada yang juga di sini dia jenis investor yang konservatif. Konservatif ini kurang toleran terhadap resiko. Nah, jadi dia itu lebih menginginkan uang yang diinvestasikannya itu pendapatannya itu tetap secara kontinu. Gitu. Jadi ini memang kalau yang seperti ini tuh resikonya rendah dan jangka waktunya pun paling pendek sampai sedang. Nah, ini contoh investasinya itu seperti surat utang atau obligasi itu ya. Terus selanjutnya ada lagi Pak jenis investor yang toleransi terhadap risiko sedang. Nah, ini dia mempunyai tujuan di samping uang yang diinvestasikannya itu bertumbuh ya, nah, dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, jadi di sini dia juga menginginkan dari segi keamanannya juga tetap aman. Nah, di sini jangka waktunya sedang sampai panjang. Nah, dari ini resikonya pun sedang karena dia mengkombinasi ya antara pertumbuhan dan pendapatan. Nah, ini biasanya kombinasi saham dan obligasi. Nah, selanjutnya ada juga jenis investor yang dikategorikan investor pemula. Kalau investor pemula itu dia lebih mengutamakan keamanan dana dibandingkan dengan pertumbuhannya. Jadi dia ingin menjaga keutuhan modalnya ya, nggak orientasi kepada keuntungannya. Dia ingin keuntungan tetap ada, tapi juga dia ingin menjaga modal yang ditanamkannya itu betul-betul terjaga. Ini resikonya sangat rendah ya. Contohnya itu deposito berjangka ataupun sertifikat deposito. Nah, makanya di sini ketika kita mau berinvestasi ada peribahasa yang menyampaikan janganlah kita menyimpan telur dalam satu wadah. Nah, ini kalau kita menyimpan telur pada satu wadah itu ketika misalkan wadah yang kita pakai untuk menyimpan telur tersebut terjatuh, maka telur tersebut akan tumpah semua. Nah, begitupun investasi. Ketika kita menginvestasikan semua uang ini kepada satu jenis investasi, ketika investasi kolab, maka uang kita akan hilang. Makanya di investasi itu ada istilah seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya juga di sini di bagian konteks bagaimana cara cerdas mengelola keuangan pribadi itu ada konsep menabung beruntun. Nah, konsep menabung beruntun itu tentunya beruntunnya itu bisa kita lakukan harian, mingguan, dan bulanan gitu. Nah, kenapa sih kita harus menabung seperti ini? Karena kalau kita tidak menabung ya sangat sayang sekali. Terus ada pertanyaan, Kang,
kalau untuk konsep menabung beruntun ini porsi uangnya itu kita ngambil dari mana sih? Nah, jadi untuk porsi konsep menabung beruntun ini Bapak Ibu bisa mengambilnya dari porsi 40% ya, uang untuk kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jadi bukan dari konsep yang porsi untuk investasi ya, tapi ini mungkin bisa Bapak selipkan dari uang-uang dari porsi 40% untuk kebutuhan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya ketika kita mau menabung, ini ada contoh menabung nih, target menabung di 2021 nih. Jadi yang disebut nabung harian itu, jadi Bapak bisa menabung setiap hari, baik dengan jumlah nominal 1.000 dan 2.000, itu kita lakukan menabung setiap hari ya selama setahun. Jadi kalau kita hitung untuk yang 1.000 sekitar 365.000, yang untuk 2.000-nya akan kita peroleh 730.000 selama setahun. Nah, selanjutnya ada menabung setiap minggu. Bisa kita plotkan untuk setiap minggu itu misalkan kita menabung setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin itu kita akan menabung Rp5.000, 2 lembar. Jadi ketika kita menemukan uang di dompet kita, pecahan Rp5.000, 2 lembar, maka itu harus kita amankan. Kita misalkan masukkan ke dalam botol aqua seperti gambar di bawah, kita masukkan ke dalam botol aqua, setiap hari Senin kita kumpulkan sehingga nanti setahun itu akan ketemu 520.000. Nah, kemudian juga setiap minggu itu bukan hanya menabung yang 5.000 2 lembar ya, tapi juga nanti ada konsep menabung yang disesuaikan dengan bulan, ganjil, dan genap. Wah, ini Kang kalau bicara ganjil genap kayak ini aja ya, pengaturan mobil aja nih ganjil genap gitu kan. Nah, di sini pun nabung kita juga harus ganjil genap gitu. Nah, ganjil genapnya ketika kita menginjak pada bulan ganjil, ya, di sini kita harus menyimpan uang 20.000. Nah, dengan target 2 lembar. Nah, kalau kita menginjak kepada bulan yang genap, kita itu harus menyimpan uang pecahan 10.000 2 lembar. Gitu. Nah, nanti kita pisahkan langsung, masukkan juga nih ke dalam botol aqua atau apa yang kira-kira bisa disimpan untuk tempat menyimpan uang gitu kan. Seperti itu. Nah, begitupun ketika kita nanti ketemu setiap bulannya, kita akan bagi juga sistem menabungnya itu berdasarkan bulan ganjil dan genap. Nah, kalau menginjak bulan ganjil, kita bisa menyimpannya Rp50.000 2 lembar. Kalau kita menginjak ganjil bulan yang genap, kita wajib menyimpannya itu 100.000 sebanyak 1 lembar ya untuk setiap bulannya itu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan konsep nabung beruntun ini tidak akan disangka-sangka ternyata kita setelah 1 tahun bisa dapat uang jutaan rupiah. Yang uang jutaan rupiah itu bisa kita gunakan ya. Kalau memang kita tujuannya untuk bisa mudik, bisa kita mudik. Kalau memang tujuannya kita ingin misalkan menambah atau membeli hal yang baru, kita bisa belikan, uangnya ada. Ya. Kalau kita memang tujuannya misalkan untuk menambah modal usaha, ini pun bisa jadi modal usaha. Gitu. Saya kira ini hal yang bagus dan wajib saya kira nih untuk diimplementasikan. Walaupun memang pada kenyataannya sangat sulit untuk mempraktekkan dibanding dengan secara teorinya. Nah, itu yang memang godaannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini pun saya akan memberikan penjelasan dengan tips membuat arus kas keuangan pribadi. Jadi kalau kita berbicara arus kas keuangan pribadi, setelah tadi kita tahu bagaimana kita mengendalikan emosi dengan kontrol keuangan, 4 kuadran tadi, kita juga bisa membagi porsinya ya, dengan misalkan porsi-porsi yang seharusnya gitu kan. Terus juga tadi kita sudah mengetahui cara menabung beruntun. Nah, sekarang itu bagaimana cara kita membuat sebuah laporan arus kas keuangan pribadi kita. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bagaimana cara menyimpan, membuat sebuah arus kas keuangan, ya di sini kita akan bisa membuat penyajian laporan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada arus masuk, berarti di sini adalah sumber pendapatan dari manapun, termasuk dari gaji, bonus, dividen, itu kita masukkan, kita catat. Kemudian kita total. Berapa sih sebenarnya pemasukan yang kita terima, baik yang kita terima berbentuk pendapatan tetap dari gaji utama kita, ataupun dari pendapatan-pendapatan yang mungkin
rezeki yang tidak terduga ya. Kita dapat misalkan di tanggal berapa sekian, sekian kita masukkan saja menjadi pendapatan tambahan atau apa gitu, atau pendapatan lain-lain. Sehingga nanti kita total arus kasnya. Berapa sih sebenarnya total pendapatan kita? Nah, nanti di sini di kolom kanannya ada sebuah arus kas keluarnya. Di sini dari pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita programkan, salah satunya ada program tabungan, itu kan yang uang dikeluarkan. Itu berapa? Pengeluaran tetap, untuk KPR, KPM, premi, dan yang lainnya, total kita berapa, untuk pengeluaran variabelnya pun kita tulis berapa, nah nanti akan ketahuan total pengeluaran variabel dan total arus kas keluar. Nah, di sini itu nanti mungkin kita bisa melihat satu sisi kiri ada seseorang yang sedang melakukan ini ya, menambal pipa yang bocor dari cash flow itu. Nah, minimalnya dengan kita mengetahui konsep ini, mengetahui konsep tentang cash flow, kita bisa meminimalisir gitu kan. Nah, walaupun memang agak sulit nih untuk mempraktekkan ini, tapi ketika kita mencoba, ini akan enak nanti ke depannya. Nah, di sini itu ada nilai bersih arus kas, ya net cash flow, itu harus sama. Total arus kas masuk dikurangi arus kas keluar itu harus sama. Harus sama dan hasilnya itu harus 0. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada sepasang kakek dan nenek yang memiliki keinginan untuk berlibur, kemudian juga ingin memiliki rumah, ya. Dia sudah mengkalkulasikan keinginannya. Ketika dia ingin mencapai impian tersebut, ada hal-hal yang memang perlu dipersiapkan seperti rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kalau kita tadi sudah mengetahui bagaimana memanajemen uang, ya walaupun memang dari segi rancangan atau konsepnya kayak yang sulit, tapi kalau kita bisa dengan niat yang kuat mau melaksanakannya akan mudah dan akan mendapatkan hal yang tidak terduga dari hasil yang kita kerjakan. Nah, di sini quotes-nya adalah melaksanakan rencana yang sudah dibuat mungkin sulit pada awalnya, tetapi jika Anda sabar dan berdisiplin, Anda akan segera melihat hasil yang mengagetkan. Selanjutnya, penghalang terbesar untuk kesuksesan adalah ketakutan untuk menghadapi kegagalan. Nah, di sini sebuah pesan daripada quote ini adalah, kalau ibaratnya di istilah Sunda itu, keok sememeh dipacok gitu ya. Keok sememeh dipacok itu adalah belum bertempur sudah mengatakan menyerah gitu ya. Nah, ini ketakutan-ketakutan hal-hal yang memang menjadi sebuah ketakutan yang tidak beralasan, itulah yang kadangkala menjadi penghambat kesuksesan atau seseorang itu melakukan tindakan. Gitu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu kita hindari seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dalam konsep formula cerdas mengelola keuangan ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.